Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjadi muslim yang memiliki ciri orang yang dicintai Allah adalah tujuan utama dalam kehidupan seorang hamba. Cinta Allah membawa berkah, rahmat, dan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan hidup seseorang muslim di dunia tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintainya, akan tetapi juga dengan memperbanyak kebaikan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Untuk menjadi seorang muslim yang memiliki ciri orang yang dicintai Allah, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Dan berikut ini adalah beberapa langkah dan penjelasan tentang bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, langkah yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini mencakup menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan cinta. Yang kedua, menegakkan sholat dengan khusyuk. Sholat adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Sholat yang khusyuk menunjukkan ketundukan dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat berarti menghadirkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga hanya untuk Allah, serta memahami makna bacaan sholat dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah bentuk pengingat dan penyucian hati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan memperbanyak zikir, hati menjadi lebih tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah, memohon petunjuk, ampunan, dan berkah darinya. Yang keempat, berbuat baik dan bersedekah. Kebaikan dan kepedulian terhadap sesama makhluk Allah adalah jalan menuju cintanya Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Sedekah merupakan salah satu bentuk nyata dari kebaikan. Dengan bersedekah, kita membantu mereka yang membutuhkan dan membersihkan harta kita sehingga mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Allah mencintai hambanya yang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Menjauhi perbuatan ini menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Taubat dan menjaga diri dari dosa adalah bukti nyata dari ketundukan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengasihi sesama makhluk. Allah mencintai hambanya yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kasih sayang kepada sesama makhluk mencerminkan sifat rahmat Allah yang maha penyayang dan menjadi jalan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjaga amanah dan menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Menjaga amanah dan menepati janji adalah bentuk keadilan dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Sifat ini menunjukkan integritas dan komitmen seorang muslim dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Menjadi orang yang dicintai Allah bukanlah tujuan yang mudah dicapai, namun bukan pula sesuatu yang mustahil. Melalui ketaatan, sholat khusyuk, zikir, berbuat baik, menjauhi dosa dan maksiat, mengasihi sesama, dan menjaga amanah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meraih cinta Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, rahmat, dan ketenangan sejati. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.